Komisi Pemilihan Umum memastikan tahapan pemilihan kepala daerah Pilkada serentak 2020 akan berlangsung 9 Desember mendatang. Sementara itu, KPU sudah merespon peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dengan menyesuaikan aturan teknis peraturan KPU. Dan berikut informasi selengkapnya. Kita lanjutkan perbincangan pemirsa masih dengan Robert Endi Jaweng. Pak Robert, seperti sebelum jeda tadi kita sempat tegaskan juga bahwa dengan pernyataan dari Mendagri ini juga bisa membuat deg-degan dari para petahana. Tetapi di statement yang sama juga mengenai pemilihan atau pilkada asimetris, ini yang deg-degan justru penantangnya karena ya pilkada asimetris juga atau tidak langsung bukan sesuatu yang baru juga. Kita bisa ambil contoh di Yogyakarta misalnya. Nah, Anda memandang dinamikanya akan seperti apa ini merujuk ke dua statement dari Mendagri? Ya, kalau yang terkait dengan asimetris, pasti untuk pilkada 9 Desember sudah tidak mungkin ya, Mas Ikan ya. Karena kita harus merubah semua dari undang-undang sampai pada peraturan turunan, di mana ada daerah dengan pemilihan langsung, ada yang kemudian dipilih oleh DPRD. Itu mungkin pikiran ke depan, baik untuk kita diskusikan, tapi tidak untuk pemilihan di 9 Desember itu, Pak. Nah, ini artinya yang akan bertarung atau yang akan lebih bergerak cepat ini bagaimana penantangnya mengikuti pergerakan dari si petahana tadi yang memang sudah punya modal begitu ya berarti? Oh iya pasti harus begitu. Bahkan para petahana itu Pak Tika, itu tidak hanya bekerja dalam 6 bulan belakangan ini, gitu kan? Kalau saya seorang politisi, saya pasti sudah 2 tahun sebelum hari H, saya sudah menyiapkan segalanya. Bahkan praktek di daerah, kalau bisa dilihat APBD-nya, itu 2 tahun sebelum pilkada, itu sudah mulai diarahkan. Alokasi anggarannya ke daerah yang mana, atau wilayah yang mana, gitu kan. Kemudian program-program yang lebih banyak menghadirkan kepala daerah bersangkutan, untuk buka acaranya saja, gitu kan, dan sebagainya. Itu sih sudah menjadi praktek umum, Mas. Inilah kelebihan dari seorang petahana. Dia punya akses yang sangat luas terhadap berbagai program pemerintah yang itu tanpa dia kemudian klaim sebagai bagian dari kegiatan politik, semua orang bisa membaca bahwa memang ini dalam rangka selain tentu untuk menjalankan program itu sendiri, juga dalam rangka untuk investasi politik buat dia, sehingga kemudian ketika beberapa waktu sebelum pilkada itu tinggal upaya-upaya penebalan aja, upaya untuk memperkuat image masyarakat bahwa memang petahana itu adalah orang yang bekerja. Tetapi saya kira dengan situasi sekarang pandemi ini, saya berharap masyarakat benar-benar bisa secara lebih real, lebih objektif melihat, karena ukurannya jelas, Mas Ikal. Kalau bicara pandemi itu bicara soal berapa orang yang meninggal, berapa orang yang terkena atau terinfeksi, berapa orang yang kemudian bisa tertangani. Sejauh mana 3 hal itu disiapkan oleh pemerintah daerah bersangkutan atau oleh kepala daerah yang akan maju. Satu adalah kekuatan sistem layanan kesehatan mereka, infrastruktur kesehatannya, kemudian keberadaan tenaga kesehatan dan sebagainya. Itu satu. Kemudian kedua adalah apakah dana-dana yang terkait dengan jaminan sosial untuk menyangga kehidupan masyarakat itu tersedia.
tidak hanya menunggu bansos dari kementerian atau lembaga di pusat, tapi juga daerah yang bersangkutan punya nggak. Kemudian ketiga adalah tentu sejauh mana kemudian punya program untuk menanggulangi dampak ekonomi. Gitu kan. Ini saja ukuran-ukuran yang sesungguhnya bisa dipakai oleh masyarakat untuk menilai sejauh mana kepala daerah yang bersangkutan tidak memanipulasi, tidak kemudian memboncengi bencana yang ada dengan upaya berkomunikasi, tapi punya program konkret, punya kegiatan konkret. Nah ini Pak Robert, ketika tadi Anda katakan bahwa petahana itu punya keuntungan, tetapi bisa saja menjadi bumerang ketika memang kebijakannya salah. Nah kalau mengikuti mungkin aspirasi masyarakat yang mungkin ketika ekonomi ditingkatkan, adanya pelonggaran kesehatan, ini bisa menguntungkan dirinya sementara tidak menguntungkan terhadap kesehatan masyarakat. Bagaimana menjaga situasi kampanye ini agar tetap sehat dan tidak memanfaatkan keadaan begitu demi mendulang suara, Pak Robert? Nah, ini memang tantangan ini. Bagaimana agar seluruh proses dan tahapan pilkada itu adalah tahapan dan proses pilkada yang aman, yang selamat, gitu ya. Selain tentu kita mengharapkan kualitas proses pilkada dan kemudian sisi demokratiknya itu harus terwujud, sisi keselamatan juga menjadi kata kunci yang sangat penting. Maka pilkada di era pandemi adalah pilkada yang aman dan demokratis, seperti itu ya, yang itu membutuhkan protokol kesehatan yang penting. Nah, dalam konteks ini saya berharap para pengawas Bawaslu dan Panwaslu benar-benar bekerja secara serius untuk mengawasi tidak hanya terhadap KPUD-nya, tidak terhadap penyelenggara, tapi bahkan hari-hari terhadap para calon-calon, gitu kan. Sejauh mana mereka kemudian tidak menggunakan momentum yang ada untuk mengumpulkan massa, gitu. Nah, karena pengumpulan massa di titik tertentu atau bahkan kunjungan rumah ke rumah yang itu melibatkan cukup besar jumlah orang, itu sangat rawan, gitu kan. Nah, repotnya memang Mas Ikal adalah karena hari ini tuh ada status calon kepala daerah karena belum ada pendaftaran, Bawaslu belum bisa bergerak ke arah sana. Karena itu kita berharap pada aparat pemerintah. Kemendagri harus punya des pilkada ya, untuk memantau di 270 atau khususnya di 220 yang petahananya ada, itu benar-benar bisa dipantau hari demi hari sejauh mana kemudian kegiatan-kegiatan politik mereka malah kontraproduktif terhadap upaya kita untuk menjalankan pemilihan yang aman dan demokratis. Kemudian juga pada tingkat yang lain adalah di daerah sendiri. Masyarakat dan media massa harus benar-benar mengendus atau bisa melacak pergerakan dari para calon-calon terutama petahana yang sangat rawan. Oke Pak Robert, intinya adalah bagaimana sinergitas pemerintah juga agar nanti KPU dan Bawaslu juga bisa bekerja untuk mengamankan pilkada serentak yang akan diselenggarakan 9 Desember. Kita sama-sama akan berjalan dengan lancar dan juga tetap mengutamakan kesehatan dari masyarakat. Terima kasih Pak Robert atas waktunya bersama kami. Sama-sama Mas Ikal, mari. Oke, pemirsa tetaplah bersama kami. Usai jeda, Good Morning Jakarta akan segera kembali.